Nabi Lut itu bukan meminta dihindarkan agar tak melok gawe orang banyak tadi, tapi yang mereka Nabi Lut khawatirkan itu adalah akibat buruknya. Walaupun mereka tidak ngawikan perbuatan itu, tapi akibat buruknya akan menimpa mereka. Berdoalah kepada Allah Taala agar negeri kita ini Allah jago ya dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang ya, yang kita khawatirkan itu yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh negeri ini itu Allah pasti akan sangat murka ibu sekalian. Ia atau Lut berkata, aku sungguh benci kepada perbuatanmu. Lalu Lut berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dan selamatkanlah dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua atau istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian kami binasakan yang lain, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Allah yang akan kita kembali dengan dua negeri ini atau dua kaum yang tinggal dalam negeri itu. Negeri yang makmur, negeri yang banyak kebaikannya Allah berikan kepada kedua negeri itu ya, sejahtera penduduknya, kuat-kuat orangnya gitu ya. Kayaknya banyak kebaikan di situ Allah berikan. Tetapi sayang, rizki yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada kedua negeri itu, kepada penduduk negeri itu tidak dipergunakan dengan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Mereka menggunakan nikmat-nikmat Allah ya, yang ada pada diri mereka atau yang ada di sekitar mereka untuk berbuat maksiat, buat dosa, pelanggaran. Dua negeri ini, satu negeri Sodom itu sekalian, itu yang mereka lakukan itu penyimpangan seksual tadi ya, penyimpangan dari fitrah yang Allah ciptakan kepada manusia. Zaman sekarang perlu kita waspadai karena kita Allah ciptakan itu memang ada hawa nafsu ya, tapi Allah arahkan, Allah ciptakan, Allah inginkan itu disalurkan di pasangan-pasangan yang Allah tetapkan untuk kita ya, yaitu Allah tetapkan itu dengan lawan jenis. Nah itu. Nah, sedangkan kaum Sodom ini itu dengan sesama jenis yang lakukan itu. Yang Allah soroti itu adalah khusus kepada yang laki-laki, penyuka laki-laki. Itu homoseksual tadi. Nah, zaman sekarang bahkan penyuka sejenis itu bukan hanya laki-laki dengan laki-laki, tapi juga kita temukan di medsos ya, cerita-cerita itu ada yang perempuan menyukai sesama perempuan ya, bahkan di sebagian tempat ibu sekalian ya, terutama di negeri di luar Indonesia ya, bahkan ada yang memang melegalkan pernikahan sejenis itu zaman sekarang. Jadi artinya sekarang ini jadi taruhlah jadi tren negatif ya di dunia ini ibu sekalian, dan komunitasnya banyak rupanya. Mereka kalau salah satu simbol itu adalah pelangi. Jadi bendera itu bendera pelangi. Misalnya tadi seperti itu. Nah, jadi ini baik itu laki-laki dengan penyuka laki-laki menampilkan hasrat seksual dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan, itu penyimpangan. Allah tidak menginginkan itu. Allah SWT menciptakan manusia bukan dengan untuk melakukan itu sekalian ya. Jadi mereka lakukan itu. Nah, jadi sekali lagi ini fenomena yang ini, fenomena kaum Nabi Lut itu sekarang ada itu kan, bahkan sampai ada negara yang melegalkan itu, membolehkan itu. Nah, Indonesia mudah-mudahan tidak pernah ada undang-undang yang melegalkan pernikahan sejenis ini ya. Kita berdoa kepada Allah SWT, para ulama-ulama kita ya, baik
yang adul di organisasi yang memang seperti MUI, kemudian Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan sebagainya, ataupun yang ulama yang adul di pemerintahan, ya, Kementerian Agama khususnya dan lain sebagainya, tidak pernah membuat peraturan seperti ini gitu ya, melegalkan penyimpangan ini. Karena Allah sudah memberikan contoh zaman Nabi Lut alaihissalam bahwa Allah sangat murka dengan penyimpangan ini. Bahkan Nabi Lut mengungkapkan, ini anak-anakku, ditawarkan seperti itu, dia ada anak perempuan. Jadi ini yang lebih suci bagi kalian. Kalau ingin menikahi mereka, lajulah, itu kan, seperti itu. Jadi tapi mereka tidak galak, tidak tertarik dengan itu. Maka itu sebelum kaum Lut itu dihancurkan, ujian terakhirnya itu Allah mengutus 2 orang malaikat, dan Allah izinkan malaikat ini hadir di secara kasat mata di depan Nabi Lut dan kaumnya, ya, dalam sosok manusia, dan Allah jadikan mereka itu adalah manusia yang belaga, pemuda-pemuda tampan. Nah, ini ujian akhir dari kaum Nabi Lut ini. Padahal itu adalah pemuda ini jelmaan dari malaikat, ya, yang diperintahkan Allah SWT untuk menyelamatkan Nabi Lut ini, untuk memerintahkan dia, nyuruh untuk pergi ke satu tempat yang aman, yaitu negeri Syam, Palestina. Jadi Nabi Lut itu disuruh ke sana, di tempat yang diberkahi. Nah, setelah sepeninggal Nabi Lut, waktu subuh, maka Allah timpakan kebinasaan kepada penduduk kaum Sodom ini. Terus sekalian, berupa apa? Allah timpakan matoro, ya, dari hujan dari batu. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan, kami jadikan yang di atas jadi di bawah jadi di atas. Nah, jadi ini yang terjadi. Nah, jadi kita perlu berhati-hati dan mendoakan, ya, berdoa mudah-mudahan kita, keluarga kita, kemudian masyarakat di sekitar kita terhindar dari penyimpangan yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah dan juga ya saling menjaga, ibu-ibu sekalian, ya. Ini lemak, Bu, sabu dewasanya zaman sekarang ini. Ada yang lah sepuh, ya, dengan anak-anak, ya, seperti itu banyak kita lihat. Itu sedih juga mendengarnya sekarang ini. Ada yang lah sudah jelas perbuatan itu, ya, di daerah kita juga pernah kan heboh dulu. Ada yang masih dalam penyelidikan polisi, ada yang miris itu dalam lembaga pesantren, ya, ibu sekalian. Itu sedih lah kita dengarnya, ibu sekalian, di kelas itu. Nah, jadi ya pelampiasan nafsunya itu salah. Padahal Allah sudah membolehkan, silakan berbini 4 perinya tadi, ya. Nggak bini 4. Ya, penting syaratnya adil lah, mampu adil, ya. Nah, tapi banyak yang ibu-ibu, ya, yang memilih jalan penyimpangan tadi itu. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dihindarkan Allah SWT. Dan tadi dalam Al-Quran ada doanya agar Allah hindarkan kita dan keluarga kita dari perbuatan menyimpang dari kaum Nabi Lut alaihissalam tadi. Apa bunyi doanya, Bu, sekarang? Coba ayat berapa tadi? Ayat yang ke 169, ibu, ya. Nah, 169, Bu, ini doanya. 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Tuhanku, kata Nabi Lut, ya, hindarkanlah aku, selamatkanlah aku dan keluargaku, ya, mimma ya'malun, dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Ini juga, Bu, pelajarannya bukan Nabi Lut itu bukan meminta dihindarkan agar tak melok gawe orang banyak tadi, karena mereka yang bersama Nabi Lut itu adalah orang yang beriman, tidak mungkin mengikuti perbuatan mereka. Tapi yang mereka Nabi Lut khawatirkan itu adalah akibat buruknya. Walaupun mereka tidak ngawikan perbuatan itu, tapi akibat buruknya akan menimpa mereka. Nah, ibu sekalian, ini seperti itu. Ya, salah satunya kan dengan homoseksual ini itu akan menularkan penyakit kelamin. Salah satunya, ibu sekalian, ya. Nah, ini yaitu HIV AIDS.
itu kan menular ibu sekalian, menular juga kan. Nah ini kan akibatnya ibu sekalian, misalkan ada yang tidak tahu gitu ya, yang memang terjaga, kemudian datang jodohnya, ternyata yang jodoh ini tadi ya, tanpa sepengetahuan misalnya kan ya, mengidap penyakit ini lalu nular ke yang tadi, jadi kan penularan di masyarakat, ujungnya yang baik-baik tadi bisa jadi ketularan seperti itu sekalian ya. Nah jadi ini yang diminta oleh Nabi Lut untuk dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang baik pun akan terpengaruh. Setidaknya kalau tinggal di daerah situ kita milu namo jelek, tinggal di mana? Di sana, di tempat ini. Oh, tempat yang banyak narkoba tuh ya. Yang banyak malingnya tuh. Ya. Jadi kalau kita misalnya anak kita nak begawe, alamatnya misalkan tahu nih daerah ini daerah preman misalnya. Nah, khawatir nanti akan berimbas kan. Seperti itu sekalian. Nah, jadi mari kita doa juga dengan doa ini misalnya. Jadi Nabi Lut berdoa, Robbi najini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan keluargaku dari akibat buruk dari penyimpangan yang terjadi di lingkungan kita, yang ada terjadi di sekitar kita, baik yang kita tak tahu, terus sekalian, mudah-mudahan kita tidak tahu ya, atau yang kita tahu tapi tidak bisa berbuat apa-apa ya, seperti itu. Nah jadi kita minta kepada Allah SWT agar dihindarkan itu. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Nah itu bagus untuk kita doakan. Jadi kita bisa baca ini Bu sekaligus ngajai keluarga kita, bahkan walaupun anak tadi tidak ada baca doa ini, kita yang baca kan lepas itu. Sampai kita bayangkan video misalnya yang tinggal di negeri mana atau yang kos segala macam ya, ini sama dengan ayat Nabi Musa alaihissalam berdoa, Robbi Robbi inni la amliku ila nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Jadi Nabi Musa juga berdoa yang mirip dengan doa Nabi Lut ini. Ya, jangan agar dipisahkan dari kaum yang fasik. Itu dipisahkan. Lalu Nabi Lut ini ya minta diselamatkan karena dia hidup di tengah-tengah penyimpangan yang membuat Allah sangat murka itu sekalian ya. Jadi ini cukuplah jadikan pelajaran dan kita berlindung kepada Allah, kita baca doa Nabi Lut tadi, Rabbi najini bima kadzabun. Nah itu sekalian ya, minta kita hindarkan ya. Jadi yang jauh dari kita inilah yang kita khawatirkan ini Bu. Titiplah kepada Allah SWT ya. Ternyata zaman sekarang ini yang lagi juga banyak dibicarakan di medsos itu ya, bahkan di pondok pesantren pun tak aman dari itu. Mulai kalau dulu pembulian ya antara senior dengan junior ya di situ. Kemudian juga ini sekarang justru bukan senior lagi, kadang gurunya melakukan itu, pimpinannya makanya yang sekarang lagi diselidiki ya, polisi itu 50, tapi itu lawan jenis dengan santriwatinya ibu sekalian ya. Tapi yang juga lagi sebelum viral ini dia tuh juga kan ya guru ngaji juga kan kemudian bahkan ulama-ulama besar itu juga berkomen Bu di itu. Iya, jadi komen-komen juga di medsos ya, kayaknya bener nih kan gitu kan, tapi beliau menolak menyampaikan tidak benar yang dia lakukan itu ya. Tapi jadi sekali lagi ini jadi itu laki-laki dengan laki-laki, beliau tuh ustadz kan dengan santrinya ya. Nah ibu sekalian ta'ala, jadi mari kita berdoa lah kepada Allah Ta'ala agar negeri kita ini Allah jaga ya dari segala bencana, bala musibah, dan salah satunya adalah musibah sosial seperti ini sekalian ya, dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang ya, yang kita khawatirkan itu yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh negeri ini itu Allah pasti akan sangat murka ibu sekalian ya. Kalau ada orang yang tokoh publik, orang yang
baik tokoh publik dari agama maupun mungkin yang pakar ekonomi, pakar politik semacamnya, yang penyelenggara ini negeri ini, yang banyak menentukan negeri ini, itu berpengaruh terhadap negeri ini, itu pasti akan sangat murka ya Allah SWT kalau mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran ini, surat Asy-Syu'ara yang kita baca, yaitu yang Allah ceritakan di kaum Sodom, kaum Nabi Lut, dan kaum Nabi Su'aib, kaum Madian atau kaum Aikah. Nah, mudah-mudahan kita minta kepada Allah Ta'ala agar para pemimpin kita, para ulama-ulama kita, para tokoh-tokoh publik itu dijaga oleh Allah SWT dari perbuatan-perbuatan menyimpang itu, karena akibatnya sangat besar ya. Rakyat biasa bayar lagi Allah marah gitu ya melakukan itu, apalagi yang mereka memiliki kedudukan di masyarakat melakukan penyimpangan itu. Mari kita juga berdoa agar Allah melindungi kita dari melakukan perbuatan-perbuatan itu, ataupun melindungi Allah dari akibat buruk dari perbuatan-perbuatan buruk yang terjadi di sekitar kita. Sekali lagi mari kita baca doa Nabi Lut ini, Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkanlah keluargaku dari akibat buruk dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang buruk yang ada di sekitar kami, di negeri kami. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekalian yang saya sampaikan sekalian, dan mari kita ulangi lagi membaca surat Fatihah, kita doakan ya.